Good morning kids, hari ini kita akan belajar tentang electric circuit bab baru, chapter 20. Apa sih electric circuit? Kita akan bahas di sini ya. Halaman 98, page 98. Electric circuit in appliances. Electrical equipment are also called electrical appliances. An electrical appliances is made up of different connecting parts. These parts are connected to form an electric circuit. Every electrical appliances have an electric circuit. When electricity flows through the electric circuit, the electrical appliances will work. Nah, example-nya, a torch is made up of a bulb, a switch, batteries, and connecting wires. This part must be connected for the torch to work. Mas jelasin dulu ya. Electrical equipment itu disebut juga dengan electrical appliances atau peralatan listrik. Nah, setiap peralatan listrik itu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda tetapi saling berhubungan. Made up of different connecting parts. Jadi saling berhubungan. Nah, bagian-bagian ini terhubung dan membentuk rangkaian listrik. Bagian-bagian yang berbeda tadi berhubungan, saling berhubungan dan membentuk rangkaian listrik. Setiap peralatan listrik itu punya rangkaian listrik. Setiap peralatan listrik punya rangkaian listrik. Ketika listriknya itu mengalir dalam rangkaian listrik, peralatan listriknya akan bekerja. Kalau nggak ada listrik yang mengalir di dalam peralatan listrik tersebut, atau tidak ada aliran listrik yang mengalir dalam rangkaian listrik, itu nggak akan bekerja peralatan listriknya ya. Nah, contohnya torch. Nih, di sini ada torch itu terdiri dari bulb, wires, switch, and batteries. Nah, ini semuanya saling berhubungan. Jadi bisa digunakan, bisa bekerja. Oke, sekarang halaman selanjutnya, halaman 99. The simple electric circuit below can be found in electrical appliances such as torch. Each part of an electric circuit has a different function. Nih, di sini adalah simple circuit yang biasa ditemukan di peralatan listrik. Nih, ada baterai, bulb, switch, sama wire. Setiap bagiannya ini punya fungsi yang berbeda. Okay, when the parts are connected, electricity flow along the circuit and the bulb lights up. This flow of electricity is called an electric current. Here are more examples of electrical appliances we can see around us. Nah, di sini setiap bagian dari rangkaian listrik ini semuanya terhubung, saling berhubungan. Dan electricity atau listrik itu akan mengalir di sepanjang rangkaian listrik. Hal ini disebut dengan arus listrik. Nah, di sini ada contoh-contoh benda-benda yang membutuhkan listrik atau aliran listrik di dalamnya. Oke, selanjutnya parts of an electric circuit, bagian-bagian dari electric circuit. Jadi kan di sirkuit tadi atau di rangkaian listrik itu ada bagian-bagian. Nah, ini bagian-bagiannya kita bahas di sini. An electric circuit is made up of different parts. A circuit can have more than one of these parts. These parts are the battery, switch, wire, and bulb. Nah, jadi electric circuit itu atau rangkaian listrik itu terdiri dari berbagai macam bagian-bagian yang berbeda. Bisa lebih dari satu bagiannya, bisa lebih dari satu, bisa dipakai lebih dari satu. Contohnya bulbnya bisa 2 atau 3. Nah, di dalam electric circuit itu ada battery, switch, wire, and bulb. Nah, sekarang kita bahas tentang battery. A battery is the source of energy in an electric circuit. When the positive and negative terminals of the battery are connected properly to the other parts of the electric circuit, an electric current will flow through the electric circuit. Nah, ketika baterai itu terdiri dari dua kutub ya, ada positif dan negatif, terminal positif dan terminal negatif. Nah, ketika keduanya ini saling berhubungan, dihubungkannya dengan apa sih? Dengan wire tentunya, dengan kabel tentunya. Kalau mereka sudah saling berhubungan, positif terminal dan negatif terminal saling berhubungan, maka ada arus listrik yang bisa mengalir di dalamnya. Nah, ini ada berbagai macam bentuk dari baterai.
Kita bisa menemukan banyak bentuknya. Switch. A switch control when an electric current can flow in an electric circuit. The electric current flows if the switch is on and stops if the switch is off. Nah, switch ini atau saklar itu bisa gunanya untuk mengontrol arus listrik, untuk mengontrol rangkaian listrik. Dia bisa mengalir atau tidak di arus listriknya itu bisa mengalir atau tidak di rangkaian listrik. Nah, ini alat untuk mengontrolnya. Nah, jadi aliran listriknya itu akan mengalir jika switchnya, tombolnya itu on, dan akan berhenti jika tombolnya off. Tidak akan mengalir lagi jika tombolnya off, ya. Ini contohnya. Oke, selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah wires atau kabel. Electrical wires are made up of thin strips of metal. Most wires are made of copper. Wires are used to connect one electrical part to another. They allow electric currents to flow in a circuit. Most of the wire we see around us have a rubber covering. Nah, ini sekarang wire. Wire itu biasanya terbuat dari tembaga. Penghantar listrik yang paling baik itu tembaga, ya. Jadi wire itu digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian rangkaian listrik dari yang satu dengan yang lainnya. Itu fungsinya dari wire. Nah, wire ini juga bisa menyalurkan atau mengalirkan listrik dalam sirkuitnya, dalam rangkaian listriknya. Jadi di wire itu biasanya di covering atau dibungkus dengan rubber atau plastik, ya. Sekarang next kita lanjut bulb. A bulb produces light and heat. In order for the bulb to light up, it has to be properly connected in a circuit. A bulb is made up of a metal filament, glass case, metal casing, and tip. Nah, bulb atau lampu itu menghasilkan cahaya dan juga panas. Bagaimana supaya bulbnya itu atau lampunya itu bisa menghasilkan cahaya? Nah, jadi electric current-nya itu harus benar-benar terhubung. Sirkuitnya atau rangkaian listriknya itu benar-benar sudah harus terhubung, maka the bulbnya bisa light up atau menghasilkan cahaya. Di bulb itu terdiri dari ada metal filament, glass case, and metal casing and tip. Nah, metal filament itu yang ini. Ini adalah bagian yang paling sensitif dalam lampu, ya. The metal filament is usually made up of metal called tungsten. When an electric current flows through the metal filament, it glows and gives off light and heat. Nah, metal filament ini bagian yang paling sensitif, yang mudah rusak. Jadi terbuat dari logam yang disebut tungsten. Ketika electric current-nya atau aliran listriknya itu mengalir di metal filamennya ini, metal filamennya ini akan menghasilkan cahaya dan juga panas. Nah, bagian yang kedua adalah glass case. The glass case cover the metal filament to prevent it from being damaged. Nah, karena metal filamennya itu sangat sensitif harus dilindungi dengan glass case. Kenapa sih dipilih glass case? Karena bening dia jadi bisa mengeluarkan cahayanya juga tidak terhalang, ya. Terus metal casing and tip. Nah, this part connect the bulb to an electrical circuit. Nah, bagian yang paling bawah ini metal casing and tip. Metal casing ini yang buat diputernya. Nah, tipnya ini, bagian bawahnya ini adalah bagian yang bisa menyalurkan electrical circuit, ya. Selanjutnya open and close circuit. Rangkaian terbuka dan tertutup. An electric current will only flow if the part in an electric circuit
form a complete part with no gaps. Nah, jadi electrical current itu, arus listrik itu akan hanya akan mengalir jika bagian-bagian dari rangkaian listriknya itu membentuk bagian-bagian yang komplit tanpa ada gaps, tanpa ada halangan. Nah, sekarang closed circuit, rangkaian tertutup. A closed circuit is one through which an electric current can flow. Circuit A and B are example of closed circuit. The bulbs light up because electric current flows through the circuit. Nah, circuit A. All the parts of the electric circuit are properly connected. The switch is closed, form a closed circuit. Circuit B. This is no switch in the circuit but the parts are properly connected. They form a closed circuit. Nah, ini tentang closed circuit. Closed circuit itu apa sih? Closed circuit itu adalah satu rangkaian listrik yang dimana di dalamnya rangkaian listriknya itu mengalir. Contohnya sirkuit A dengan sirkuit B. Contohnya, sirkuit A ini bisa nyala. Kenapa? Karena switchnya on. Membentuk closed circuit, membentuk rangkaian listrik tertutup. Di sirkuit B juga bisa nyala karena walaupun tidak ada switchnya di sini, tapi dia bisa nyala karena dia semuanya connected, semuanya saling berhubungan, Kalau switchnya dibuka atau di off-in, pasti di sini ada yang terbuka dong. Jadinya dia tidak bisa menyala, tidak ada arus listrik. Kalau dia ditutup atau di posisi on, dia di rangkaian ini ada arus listrik, jadinya dia disebut closed circuit. Di sini juga disebut closed circuit yang di B walaupun tidak ada switchnya karena semuanya saling berhubungan. Nah, yang open circuit sekarang. An open circuit is one through which an electric current cannot flow. Circuit C and D are example of open circuit. The bulbs do not light up because electric current is not flowing through the circuit. Nah, circuit B, the switch of the circuit is open. It is an open circuit. Circuit D, the wire is not connected properly to the bulb. It is an open circuit. Nah, open circuit itu maksudnya apa? Rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka itu di mana rangkaiannya itu tidak mengalir arus listrik. Contohnya di sirkuit C. Sirkuit C ini switchnya open, terbuka. Dalam keadaan off ya. Jadi lampunya tidak menyala. Nah, jadi ada bagian yang terputus, tidak connected semua. Jadi bagian terputus disebut open circuit. Di sini juga ada bagian yang lepas. Nah, ini juga disebut open circuit, tidak ada arus listrik di dalamnya. Oke, sampai di sini jelas tentang closed circuit and open circuit. Bedanya apa? Closed circuit itu ada aliran listrik di dalamnya, sedangkan open circuit itu tidak ada aliran listrik di dalam rangkaian listrik tersebut ya. Sekarang kita bahas tentang conductors and insulators. What is conductors? What is insulators? Kita akan bahas ya. The different materials around us may or may not allow an electric current to pass through them. Some materials such as steel allow an electric current to flow through them. When the steel paper clip is connected to the wire, the bulb light up. Other materials such as wood do not allow an electric current to flow through them. Nah, jadi di sekeliling kita itu banyak sekali materials, terdiri dari banyak sekali material dan yang diantaranya bisa mengalirkan listrik, ada juga yang tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, contohnya adalah steel, besi itu bisa mengalirkan listrik. Ada juga yang tidak bisa mengalirkan listrik, contohnya adalah wood ya, atau paper, itu juga tidak bisa mengalirkan listrik. Nah, okay, next, electrical conductors. Materials that allow an electric current to flow through them are called electrical conductors. We say that this material can conduct electricity. The steel paperclip on page 106 is an example conductor. Gold, aluminum, and iron are other examples of electrical conductors.
Many other metals also conduct electricity, so wires are usually made up of metals. Nah, electrical conductors itu apa sih? Penghantar listrik yang baik. Nah, benda-benda yang bisa menghantarkan listrik, arus listrik, bisa mengalirkan arus listrik di dalamnya, itu disebut penghantar listrik yang baik atau electrical conductors. Nah, contohnya adalah tadi steel paperclip, itu di halaman 106 juga ada gold, aluminium, iron, dan beberapa metals atau besi. Jadi wire itu biasanya terbuat dari metals tadi seperti choppers tadi ya. Sekarang electrical insulator. Materials that do not allow electric currents to flow through them are called electrical insulators. When a plastic safety pin was connected to the current zone, the bulb does not light up. This is because plastic is an electrical insulator and does not conduct electricity. Porcelain, glass, cloth, wood, and plastic are other examples of electrical insulators. Nah, ini adalah electrical insulators. Electrical insulators itu penghantar listrik yang buruk. Nah, benda-benda yang tidak bisa mengalirkan arus listrik di dalamnya itu disebut penghantar listrik yang buruk. Contoh tadi ada plastik. Plastik itu tadi digunakan, atau rubber itu digunakan untuk pembungkus wire biasanya, karena dia termasuk dalam electrical insulator. Nah, terus ada porcelain, glass, cloth, wood, plastik, itu semuanya juga contoh dari penghantar listrik yang buruk. Oke, sampai sini penjelasan Miss. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya di Google Classroom. Dan tugasnya adalah kerjakan self checknya halaman 109 sampai 110. Dikerjakan, difoto, dan dikirim ke Google Classroom. Oke, thank you. And stay healthy at home, jaga kesehatan dan juga tetap semangat belajar. Oke, see you.